Mesti 60. Udah ya, sitin dah itu artinya celaka 60. Lakin al-mudakhin, sementara dengan perokok ya bedu kelihatannya seperti dengan tingkah orang yang hasud, seperti tingkah laku orang yang dengki, sebab dia tidak ingin dia sendirian yang kena mudarat, yang kena gangguan daripada rokoknya. Sebab tidak hanya dengan dirinya yang dimudaratkannya, tapi dia juga ingin memudaratkan orang lain. Wahadi khisisatun, ini suatu khususiat yang tidak ada dengan arak, tapi ada dengan rokok. Nah itu yang diistilahkan beliau tadi itu termasuk daripada mujrim. Dua cerita terakhir tadi sudah anak katakan. Dua cerita terakhir halaman 96 di bawah. Mudakhin Faransi, salah seorang perokok dari Perancis, bininya dapat hak talak berpisahan dengan suaminya setelah akad nikah mereka berlangsung selama tidak kurang daripada 36 tahun. Sebab karena inya kada merokok, sedangkan suaminya merokok, dan inya kada berkenan mencium bau rokok. Akhirnya dengan keputusan daripada Mahkamah Agung, mereka diceraikan atau mereka dipisahkan. Satu. Kemudian dengan peristiwa yang kedua, salah seorang ahli bedah dari Pakistan, bekerjanya di sebuah rumah sakit, hospitalnya Amir Charles kah? Baca aja nangka kebacaannya. Yang hidup sekarang suaminya Dayana. Begawe di situ, dokter daripada Pakistan yang bernama Idris Khan, berarti orang Islam ini. Beliau adalah salah satu daripada 14 orang pakar ahli bedah yang terkenal di Inggris. Si Jarrah al-Pakistani tadi itu, ahli bedah dari Pakistan tersebut, sampai sekarang kada mau membedah orang, kada mau masuk ruang operasi, kecuali kalau dengan perokok itu mau baampih merokok 3 bulan sebelum diperiksa. Nah, itu prinsip. Pian merokok kah? Ada, baampih dulu. Tunggu dulu setelah 3 bulan pian baampih merokok, kena ulun periksa. Baru ulun merawat pian. Masya Allah, tabarakallah, dengan sikap yang seperti itu. 99. La'alla min akhtari manusyira akhiran, mungkin saja daripada berita yang paling berbahaya yang diberitakan min akhtari manusyira akhiran, akhir-akhir ini, keterangan yang disebutkan di dalam majalah Masadir At-Tibbiyah, majalah kesehatan Al-Britania daripada Inggris, British, yang disebutkan oleh Muhammad Kamil Abdul Samad di dalam kitab Sidi Nang Bangaran, Al-Mudakhin, perokok, mazala tiflan, masih dianggap kanak-kanak. Ba'dan kana dzalika sirran, setelah nang perkara itu merupakan rahasia yang kada dibibirkan oleh mereka, ternyata telah terbongkar bahwasanya dengan persentasi kimia hitungan nikotin yang ada di dalam rokok yang dibuat di Eropa dan yang digunakan, yang dikonsumen oleh muwatin, oleh penduduk Eropa, qad khufidat, itu telah dikurangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara itu. Maka tidak dibolehkan menggunakan dengan persentase atau dengan nisbah nikotin sampai sekian miligram. Sementara dengan rokok-rokok yang diekspor ke negara ketiga, seperti dengan yang di Filipina, yang juga ke negara kita, yang juga dengan ke Thailand, itu dengan persentasinya mencapai sampai kepada 40 mg. Mereka dari 15 ke bawah nikotinnya yang dimasukkan, yang disontekkan ke dalam tembakau itu dari 1 sampai 15. Itu untuk orang Eropa, untuk orang putih. Tapi nang ke rokok-rokok nang ada beredar di kalangan umat Islam dan juga di kalangan negara ketiga, itu dengan persentasinya dari 15 sampai pada 40. Yang sehingga kalau kita menghisap, kita akan langsung ketagihan. Jahatnya orang putih. Orang putih itu jahat. Yang walaupun dengan mereka memperkenalkan kita bagaimana dengan istilah al-insaniyah, berperi kemanusiaan, mereka kada berperi kemanusiaan. Lihat, bainama taqumu hadhihi syarikat, sementara dengan perusahaan-perusahaan dengan nama yang sama, bitasdiri sajair,
tahtawi ala salasati miligramat minan nikotin, dari 3 sampai 20 sampai 30, bahkan yang ke Filipina itu sampai kepada 40 miligram. Jadi kada heran kita kalau kekanakan kita hanyar habis sebungkus, ternyatanya kada kobampi merokok lagi. Kenapa? Kecanduan, ketagihan, nikotinnya terlalu banyak. Ada nggak orang Eropa dari 15 ke bawah 1-2 miligram saja. Sementara kalau dengan rokok-rokok yang diekspor ke negara ketiga itu dari 15 sampai 30 sampai 40. Sehingga satu batang atau cukupan dengan beberapa batang yang dihisap, akhirnya yang menghisapnya jadi ketagihan. Habis dengan kita yang pertama, waktu ada kira-kira 1 jam. Ya, 1 jam jelas kadang menampung. Dengan kitab yang ada dengan Anda sekarang ini, anak akan tunjukkan beberapa masalah penting. Di antara lain, merokok di dalam masjid. Di dalam masjid, halaman 39. Yang basic kitab yang kedua. InsyaAllah, kitab ini kadang-kala pentingnya. Sebab ini yang walaupun bukan statistik, tapi mengumpulkan fatwa-fatwa daripada ulama kita. Fatwa daripada Syekh Ismail Usman Zain, hukum merokok di dalam masjid. Lihatin apa aja Sidin? Sidin ini masih mengikuti pendapat Bahari. Jadi Syekh Ismail merokok sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan, menurut kebanyakan dari ulama Syafi'i hukumnya makruh. Itu sudah Anda betulkan. Ya, Syekh Ismail guru anak. Tapi Anda kada sependapat dengan Sidin dalam masalah rokok. Bukan cuma sebagian besar. Tidak, sebagian besar dari ulama Syafi'iyah mengharamkan, bukan mengatakan hukumnya makruh. Dan itu pun disebabkan karena dengan penelitian yang masih dangkal pada waktu itu. Kenapa aja Sidin? Lihat baris ketiga. Lihat baris yang ketiga. Amma idza kana fil masjid. Sementara kalau dengan rokok itu berlakunya di dalam masjid atau di majelis ilmu, di majelis ta'lim orang berrokokan, fahuwa haramun. Adalah situ bacanya. Maka itu hukumnya haram. Lima fihi min intihaki hurmatil makan. Sebab karena itu mencemarkan kehormatan tempat. Di bawah baris yang terakhir, wasyurbud duhan. Ini diingat dan dicatat. Pada waktu kita akan berhadapan dengan seorang ulama yang merokok di dalam masjid, mungkin dengan kita sekedar hendak paham, Tuan Guru, lu kada paham nih bahasanya ini napa. Ulun ni hanya mengaji di Pemaki 13 tahun, tapi lu kada paham lagi bahasanya napa nih yang terakhir nih. Wasyurbud dukhani fiha, dan meminum atau merokok di dalam masjid, yatanafal ihtiram wa ta'zim, bertentangan dengan penghargaan dan pengagungan terhadap tempat, wa yukhsha ala fa'ilihi, dan dikhawatirkan kepada orang yang merokok di dalam masjid su'ul khatimah. Dalam bacaan yang kita su'ul khatimah, dikhawatirkan akan mati dengan su'ul khatimah orang yang berokok di dalam masjid. Anak ke Thailand, kalian tinggal di sini, mungkin di sepanjang bulan Maulidan, karena di waktu kita melawatan akan kita lihat orang berokokan di dalam langgar dan masjid. Tugas kalian seberataan. Jadi kalau disadiki orang, sama-sama kita disadiki orang. Ini kita resiko kita nenek. Kenapa apa? Disadiki orang, yang penting Allah kada sarik dengan kita. Tujuan kita untuk kita mentaktis, untuk kita memuliakan dan mengagungkan rumah Allah. Napa Jasidin pulang pada halaman 40? Jasidin pada halaman 40. Hada itu kalau kada bertujuan untuk mencemarkan kehormatan masjid. Wa illa kalau bertujuan untuk menghinakan dan mencemarkan dengan kehormatannya, fala syakka annahu yartaddu, maka tidak dibimbangkan lagi orang itu akan menjadi murtad. Ringanlah kata-kata itu. Ini rasanya kada pula Anda perkenalkan siapa garang saya Ismail Usman Zain. Alim jarang Sidin itu. Itu kada dosa dengan pertanyaan seperti itu. Sidin sudah pernah berkunjung Pemangki dan kenal baik dengan pengasuh kita. Begitu dengan fatwa Sidin, kalau sampai nang lipus nang pual-pual kalipus-lipus kah? Pual-pual kalau lah nang pual-pual di masjid. Pada Sidin tahu ini nang Tuan Guru nang duduk di higa ni maharamakan berokok. Besi ngaja Sidin mengeluarkan rokok dua bungkus. Rokok kanar. Merokok kanar sudah tahu Haji Nudin kada merokok. Ditawari pulang lah. Ini kan angko ngaranya nang kayak itu. Itu merokok dalam masjid. Halaman 29. Tabulik. Pertanyaan mengenai merokok di dalam masjid, halaman 29. Selanjutnya merokok
di dalam masjid halaman 20. Tadi dengan beberapa masalah yang selanjutnya sudah ana sambatkan atau sudah ana perkenalkan. Halaman 101. Bagaimana kalau dengan perokok jadi imam? Takut nih orang pulang. Pokoknya kalau anda baca sebenarnya ini banyak kaidahnya. Bukan hanya ini hukum. Kalau tadi itu statistik, itu fakta, bukti. Kalau di sini fatwa-fatwa daripada ulama. Jadi apakah seorang yang merokok itu jadi imam? Halaman 101. Warattaba ba'dhum ala hadza, dan bagi pendapat yang mengatakan merokok itu sama dengan minuman keras, ada majawazi imamati mayashrabu, ketidakbolehan jadi imam orang yang merokok. Tapi pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama, yang walaupun merokok hukumnya haram, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah dia jadi imam. Boleh saja dia jadi imam, tapi sepatutnya dengan kita tidak diimami oleh orang yang merokok. Waktu masih ada lagi, silakan anak bertakon. Terbuka aja. Ana juga lantang, Anda juga harus lantang supaya masalah kita tuntas. Silakan. Ya. Langsung aja, kada pakai piasi, udah pakai mukadimah, langsung pertanyaannya.